Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Niatri Anjani dengan NIM C1C019048 dari program studi akuntansi kelas R9. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah akuntansi syariah dengan judul Akad Musyarakah. Dengan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra. Baiklah, untuk topik yang pertama yaitu saya akan membahas mengenai pengertian musyarakah itu sendiri. Musyarakah adalah akad kerjasama yang terjadi di antara para pemilik modal atau mitra masyarakat untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal. Selanjutnya adalah jenis-jenis dari musyarakah itu sendiri. Yang pertama adalah syirkah amlak. Syirkah amlak ini berarti eksistensi suatu perkongsian, tidak perlu suatu kontrak dalam membentuknya, tetapi terjadi dengan sendirinya serta mempunyai ciri masing-masing. Anggota tidak mempunyai hak untuk mewakilkan dan mewakili terhadap partnernya. Bentuk syirkah amlak ini terbagi menjadi dua, yaitu syirkah jabari dan syirkah ukut. Nah, syirkah jabari ini ialah terjadi suatu perkongsian secara otomatis dan paksa, tidak ada alternatif untuk menolaknya. Sedangkan syirkah ukut itu berarti sebuah perserikatan antara dua pihak atau lebih dalam hal usaha, modal, dan keuntungan. Jenis selanjutnya adalah syirkah ikhtiari. Syirkah ikhtiari ialah terjadinya suatu perkongsian secara otomatis tetapi bebas untuk menerima atau menolak. Otomatis berarti tidak memerlukan kontrak untuk membentuknya. Selanjutnya dasar hukum dari musyarakah ini sendiri terdiri atas 5. Yang pertama adalah An-Nisa surat keempat ayat 12, yang kedua Sad surah ke-38 ayat 24, yang ketiga itu ada hadis Abu Hurairah, yang keempat ada hadis Abdullah bin Mas'ud ijma, dan yang terakhir adalah hadis As-Sa'ib al-Makhzumi. Nah, selanjutnya yaitu topik mengenai nisbah musyarakah itu sendiri. Terbagi menjadi keuntungan dan kerugian. Untuk keuntungan itu terdiri dari beberapa keuntungan. Yang pertama yaitu keuntungan harus kuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah. Yang kedua, setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra. Yang ketiga, seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau presentasi itu diberikan kepadanya. Kerugiannya sendiri yaitu kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal. Selanjutnya topik mengenai akuntansi PSAK 106. Perlakuan akuntansi PSAK 106 yaitu perlakuan akuntansi untuk transaksi musyarakah akan dilihat dari dua sisi pelaku, yaitu mitra aktif dan mitra pasif. Yang dimaksud dengan mitra aktif adalah pihak yang mengelola usaha musyarakah, baik mengelola sendiri maupun menunjuk pihak lain untuk mengelola atas namanya. Sedangkan mitra pasif adalah pihak yang tidak ikut mengelola usaha. Biasanya itu seperti lembaga keuangan. Nah, mitra aktif adalah pihak yang bertanggung jawab melakukan pengelolaan sehingga ia yang wajib melakukan pencatatan akuntansi. Selanjutnya adalah pedoman akuntansi untuk musyarakah menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 106 meliputi yang pertama, karakteristik pembiayaan musyarakah. Yang kedua, mencakup penyajian dan pengungkapan pembiayaan musyarakah, dan yang terakhir, pengakuan dan pengukuran pembiayaan musyarakah. Selanjutnya adalah ilustrasi musyarakah antara mitra A dan mitra B yang telah melakukan akad musyarakah menanamkan modal dengan jumlah awal masing-masing 20 juta, maka sampai akhir masa akad syirkah modal mereka masing-masing tetap 20 juta rupiah. Demikianlah pembahasan dari saya mengenai
materi musyarakah. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.